sholat duha berjamaah di masjid, ada kultum juga. Jadikan itu suatu kebiasaan awal yang baik untuk memulai hari, agar apa-apa yang kita lakukan itu dilindungi sama Allah, dimudahkan, ilmu yang kita manfaatkan, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berkah. Ayo ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa. Belum belajar, mari kita berdoa agama masing-masing dan mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin berdoa. Kita lanjutkan dengan absen ya. Saya akan mengabsen terlebih dahulu siapa-siapa yang masuk, siapa yang enggak. Aceng, PKL. Siap, hadir. Taufik Hidayat. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang mekanisme katup, mekanisme sistem pelumasan, dan sekarang kita lanjutkan ke sistem pendinginan. Coba jika plastik dipanaskan, apa yang akan terjadi? Kenapa yang merancang mesin tidak menggunakan plastik dalam pembuatan komponen mesin? Karena apa? Karena plastik itu sudah meleleh apabila dipanaskan. Mereka memilih logam karena logam itu titik lelehnya itu lebih besar, lebih panjang sampai ribuan kayaknya ya, ribuan atau ratusan derajat Celcius. Maka dari itu mereka memilih besi sebagai komponen, sebagai pembentuk apa ya, sebagai bahan untuk membuat komponen-komponen dari engine. Nah, apabila logam itu kan juga kalau terus kepanasan, lama-lama dia kan juga menguai ya. Kalau logam kan menguai dulu tuh menguai. Nah, begitu juga yang terjadi di mesin kendaraan. Apabila suhunya terus meningkat, dia akan memuai, nanti lama-lama melengkung. Nanti kalau meningkat lagi, dia bisa meleleh kan gitu kan. Maka dari itu dibutuhkan adanya sistem pendinginan. Maka dari itu penting sekali kita mempelajari sistem pendinginan yang ada pada kendaraan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi, misal silinder headnya melengkung, sampai mungkin bisa juga pistonnya meleleh karena saking panasnya. Maka dari itu di sini kita akan mempelajari sistem pendinginan pada kendaraan kita. Sistem pendinginan yang ada pada kendaraan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi, misal silinder headnya melengkung, sampai mungkin bisa juga pistonnya meleleh karena saking panasnya. Maka dari itu di sini kita akan mempelajari sistem pendinginan pada kendaraan. Silakan diperhatikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kita akan melakukan diskusi. Nanti ada demonstrasi melalui video pembelajaran, dan selain diskusi, di diskusi itu nanti kita akan menggali informasi entah melalui buku, modul yang sudah saya bagikan, ataupun melalui Google. Nanti diharapkan setelah melakukan pembelajaran ini, peserta didik atau kalian ini diharapkan bisa menjelaskan fungsi dari sistem pendingin, apa saja komponennya, fungsi dari komponen-komponen sistem pendingin, dan juga ada sedikit kalian bisa menganalisa lah kalau ada masalah yang terjadi di dalam sistem pendinginan. Karena kan kalau sudah tahu gimana proses kerjanya, gimana komponennya, insya Allah kalian akan bisa mulai sedikit-sedikit menganalisa kalau ada permasalahan. Selain itu nanti kita juga akan mempraktekkan perawatan berkala dari sistem pendinginan. Mesin bekerja dengan memanfaatkan pembakaran, dan pembakaran itu menghasilkan panas yang terus bertambah selama mesin dihidupkan. Tentu itu berbahaya karena panas tersebut bisa melelehkan komponen-komponen mesin. Untuk mengatasinya, setiap mesin harus dilengkapi dengan sistem pendingin. Sekarang, kipas pendingin sudah dikontrol secara elektronik. Kita menggunakan beberapa sensor seperti sensor temperatur air dan sensor kecepatan mesin. Sensor tersebut akan mengirimkan data ke ECU untuk diolah. Lalu ECU akan mengirimkan sinyal untuk menyalakan kipas dengan kecepatan tertentu. Seperti itulah cara kerja sistem pendingin untuk menjaga suhu mesin tidak terlampau panas. Yang sudah kalian lihat itu jelas. Apa kalau di mobil itu menggunakannya sistem pendingin air, seperti yang kita lihat di video tadi.
ciri sehingga silindernya itu suhunya akan turun ke suhu kerja. Tapi kalau di mobil kalau pakai kayak gitu jelas nggak efisien, karena kan silindernya ada 4, belum sirkulasinya, itu pendinginannya tidak akan efisien. Makanya di kendaraan mobil, di mobil terutama dia menggunakan sistem pendingin air. Jadi fungsi sistem pendingin apa aja di video tadi, Mas? Ada yang bisa? Untuk mendinginkan mesin yang pertama. Adakah yang mau menceritakan ulang dari tadi cara kerja sistem pendingin tadi? Kan udah jelas banget toh cara kerja sistem pendingin dari awal, dari mesin baru menyala sampai nanti suhunya berapa, termostat mulai membuka. Ada yang bisa menjelaskan? Ada salah satu? Mas Ahad coba. Jadi pada awal mesin bekerja, pompa air akan ikut bekerja karena poros engkol dan pompa dihubungkan dengan belt. Air pendingin mulai bersirkulasi melalui water jacket dan kondisi termostatnya masih menutup sampai mesin mencapai suhu kerja sekitar 80 derajat Celcius. Oke, itu untuk awalan sampai dia mencapai suhu kerja. Silakan duduk kembali. Terima kasih Mas Ahad. Ayo temannya melanjutkan pada saat suhunya sudah mau melebihi suhu kerja nih. Ada yang bisa melihat? Silakan. Mesin lebih dari 80 derajat Celcius, maka termostat akan membuka dan menggilirkan air pendingin. Selanjutnya nih, ada beberapa problem atau masalah di sistem pendingin yang harus kalian pecahkan. Nah, sebelumnya saya bagi dulu menjadi, ini akan ada 12 anak, kita jadi 4 kelompok. Satu kelompok berisi 3 orang, langsung saja ya. Ini 1, 2, 3, kelompok 1, 1, 2, 3, kelompok 2, 1, 2, 3, kelompok 3, 1, 2, 3, kelompok 4. Permasalahan yang sering terjadi di sistem pendingin. Yang pertama, oli mesin berubah menjadi warna coklat susu. Ini untuk kelompok pertama. Silakan kalian diskusikan, diskusikan ya, kan kalian sudah tahu komponennya, sudah tahu fungsinya, sudah tahu cara kerjanya. Harusnya kalian bisa menganalisa, diskusikan apa kira-kira penyebabnya kok bisa oli mesinnya berwarna coklat susu. Itu untuk kelompok 1. Terus untuk kelompok kedua, kelompok ini ya Mas. Ini problemnya itu jika di putaran stasioner, jadi suhunya belum begitu panas ya, belum panas, masih awal-awal nyala, kalian buka nih, ini tutup radiatornya dibuka, ternyata ada gelembung udaranya Mas, kayak berbuih gitu tuh. Nah kira-kira ini penyebabnya apa nih? Silakan didiskusikan kelompok kedua. Untuk yang kelompok 3, ini gampang ya, overheat, panasnya berlebihan sampai ngebul. Harusnya di indikatornya juga ya sudah menunjukkan lebih dari suhu normal. Silakan didiskusikan untuk kelompok 3 ya, penyebabnya apa. Lalu ini yang kelompok 4, kelompok terakhir, air radiatornya itu sering kurang Mas, cepet banget berkurangnya. Kira-kira penyebabnya apa? Silakan didiskusikan. Siapa dulu yang mau presentasi? Kelompok 1 biar urut ya. Kelompok 1 silakan berdiri Mas. Oli mobil berwarna coklat susu. Ketika kita mendapati oli yang warnanya sudah seperti susu coklat serta agak berbusa, kita dapat menduga bahwa telah terjadi kerusakan pada silinder head. Oli berubah warna dan berbusa karena telah bercampur dengan air radiator. Oke, terima kasih kelompok 1. Saya tambahin ya sedikit. Silakan duduk. Jadi kalau untuk di daerah yang nggak banjir, kemungkinan besarnya karena oli sudah tercampur dengan air radiator. Berarti kan ada yang bocor, dan biasanya kebocorannya itu di silinder head. Entah dia kepanasan akhirnya melengkung, terus akhirnya kan bocor, air radiatornya jatuh ke oil pan ya. Kalau di daerah banjir, kemungkinan besar olinya itu kemasukan air banyak. Silakan kelompok 2. Permasalahan katup radiator dibuka saat torsioner, kita lihat di air radiator maka akan timbul gelembung. Ketika kendaraan Anda mengalami masalah air, timbul gelembung, kemungkinan adanya bocor
kompresi yang disebabkan oleh gasket, silinder, head yang bermasalah. Terima kasih untuk kelompok 2, betul sekali. Yang menyebabkan ada gelembung itu karena kompresinya los mas, bocor. Jadi dia masuk ke saluran pendingin. Lanjut kelompok 3. Mesin overhead, indikator suhu pada speedometer akan naik dari yang biasanya di tengah jadi di atas. Kondisi mobil yang overhead banyak penyebabnya selain dari air radiator yang kurang, bisa juga karena ada kebocoran, kipas radiator mati, atau termostat macet dan juga water pump yang mati sebagai penyebab. Betul sekali, itu sudah sangat lengkap ya. Lanjut kelompok keempat, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan dengan saya Jaki sama Muhammad Ridwan. Saya ingin mempresentasikan permasalahan air radiator berturut-turut. Terjadi kebocoran pada sistem pendingin, kemungkinan bocor pada sambungan selang atas atau bawah, bocor pada sel pompa, bocor pada radiator. Kita lanjutkan untuk praktek perawatan berkala pada sistem pendinginan mobil. Dari 3 kelompok ini kan ada 4 kelompok. Saya bagikan filter PD-nya ya. Lembar kerja prakteknya. Jadi prakteknya ya tetap sesuai kelompoknya aja. Ini pembagiannya seperti ini. Untuk kelompok 1 dan 2, silakan kalian praktek dengan untuk kelompok 1 praktek dengan itu aja deh, engine stand. Nanti salah satu beres engine stand tarik ke depan. Terus untuk yang kelompok 2 silakan pakai mobil Avanza. Yang kelompok 3 dan 4 silakan kalian cek termostat terlebih dahulu. Turun nggak? Enggak ya? Berarti kondisi masih bagus. Nah, udah ditarik belum? Belum kan? Belum. Tarik sok. Kali apa ya Pak? Kabul kieu Pak. Ya, ini sudah terbuka di suhu 80 derajat. Sampai angka 1, sampai angka 1. Terus. Oh, cukup. Nama komponen ada. Sudah selesai, silakan dibereskan peralatannya. Tadi kita telah melakukan perawatan berkala sistem pendinginan. Tidak ada yang ditanyakan ya, gampang ya. Kita menggunakan alat apa aja tadi? Termostat dengan memanaskan air ya. Lalu ada radiator cup tester untuk mengecek saluran pendinginan dan tutup radiator. Nah, untuk sekarang sebagai penutup, saya akan memberikan 10 soal pilihan ganda. Kita coba apakah kalian memang benar-benar memahami dari penjelasan saya tadi, dari apa yang
biar tahu kemampuan. Ya, sudah selesai ya. Jangan lupa tulis nama. Yang sudah boleh ditulis. Sebelum penutupan kita ulas kembali apa yang telah dibikin, mulai dari fungsinya, komponennya, cara kerjanya, terus permasalahan yang ada di sistem pendingin, dan juga kita sudah melakukan perawatan berkala sistem pendingin. Sudah ada yang ditanyakan ya? Cukup ya? Untuk pertemuan minggu depan kita lanjut ke sistem bahan bakar bensin konvensional. Silakan untuk ketua kelasnya mungkin bergerak. Belum pulang, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah dimulai. Sekian pertemuan dari saya, hati-hati di jalan. Jika ada kurang saya minta maaf, jika ada lebihnya, kita semua dari Allah. Semoga ilmunya bermanfaat.